نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pasal baru. Faslun fi bayanil ajzi anil isti'malil ma'. Pasal menjelaskan tentang kondisi lemah atau ketidakmampuan dalam menggunakan air. Berarti ini bicara kebolehan untuk bertayamum. Apa saja sih yang menjadi penyebabnya seorang itu bertayamum, atau penyebabnya orang itu tidak mampu menggunakan air. Asbabu tayammumi jawazihi salah satun. Sebab-sebab seseorang boleh bertayamum itu ada 3 perkara. Tayamum itu darurat. Yang seharusnya nggunain air, karena nggak ada air darurat, jadi boleh pakai debu bertayamum. Ahaduha fakdul ma', ketiadaan air. Jadi orang boleh tayamum sebab pertamanya karena memang nggak ada air. Kapan nggak ada air? Fisafari au fil hadori. Baik kamu dalam keadaan musafir atau kamu dalam keadaan di tempat tinggal kamu sendiri. Nah, iya, maksudnya di dalam rumah kamu nggak ada air, atau pas kamu lagi musafir di jalan nggak ketemu sama air, maka boleh kamu tayamum. Walil musafiri arba'atu ahwal. Kalau bagi orang yang dalam keadaan musafir, maka ini ada 4 kondisi yang membolehkan mereka untuk melakukan tayamum. Kalau 4 kondisi itu ada, maka kamu boleh tayamum. Kalau nggak ada, maka kamu nggak boleh tayamum. Ini beda lagi nanti sama kondisi orang yang tinggal di rumahnya sendiri, yang menyebabkan dia itu nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai air karena nggak adanya air. Nanti caranya gimana, ada pembahasannya. Ini bahas dulu yang kondisinya orang yang musafir. Bagaimana sih statusnya orang musafir kok bisa tayamum?
Halatul ula, pertama, ayatakona adamal ma'i haulahu. Dia yakin tidak ada air di sekitarnya. Jalan, kalau dulu kan musafir ya apa? Ya, pakai onta, pakai rombongan kan, berhenti satu tempat, mau sholat, mau apa, terus cari air. Di sekitarnya yakin nih nggak bakal ada air. Kenapa kok yakin nggak ada air? Karena bi ayakuna fi ba'dhi rimalil bawadi. Karena dia waktu berhenti atau dia akan jalan lagi, sekelilingnya padang pasir. Ya nggak usah dicari padang pasir, mau nyari kemana air. Maka ketika kamu musafir, kondisinya kamu berhenti di tempat yang seperti itu, maka kamu langsung boleh bertayamum. Karena mencari air dalam keadaan padang pasir namanya apa? Sia-sia, buang-buang waktu. Kan caranya kan kalau mau tayamum harus nyari air dulu. Iya, tapi bukan di padang pasir tempatnya. Kalau di padang pasir nggak usah kamu cari, nggak bakal ketemu sama air. Terus kondisi kedua, ayu jawiza wujudal ma'i haulahu tajwizan qoriban au baidan fahada yajibu alaihi talabu bila khilaf. Yang kedua, ketika dia berhenti nggak di padang pasir gitu loh, ada kemungkinan yang dekat atau yang jauh di situ akan ada air, maka kondisi ini mewajibkan atasnya mencari air tanpa berselisih ulama. Kalau kamu kok berhentinya nggak di padang pasir, terus kamu yakin nih, ini kayaknya ada air nih dekat-dekat sini atau ada jauh dikit lah gitu loh, maka kalau statusnya begitu kamu harus nyari, nggak boleh cuman apa karena di dalam bawaan kamu nggak ada air kamu langsung tayamum, nggak boleh. Statusnya ketika kamu yakin di situ ada air maka kamu harus nyari. Terus wa yustaratu kaunuhu ba'da duhul waktu, dan tayamumnya nanti itu harus setelah masuknya waktu. Nah, saya mau cari air nggak ada air, udah tayamum dah, tapi belum masuk waktu, nggak boleh. Nunggu masuknya zuhur dulu, asar dulu, maghrib, masuk waktu, baru tayamum, baru sholat. Kenapa kok harus nunggu masuknya waktu? Karena tayamum itu darurat gitu loh. Sesuatu yang darurat nggak boleh dikerjakan kecuali memang mendesak. Nah kalau belum masuk waktu berarti belum mendesak dong, berarti nggak sah tayamum kamu. Jadi masuk waktu dulu baru kamu bertayamum. Wala yakfihi talabu man lam ya'dzana lahu bila khilaf. Lah kalau kamu mau mencari air, berhenti, nggak di padang pasir, tanah darat atau tanah yang naik turun, pokoknya tanah biasa yang ada rumput, ada apa. Terus ada orang yang bagian nyari air, tapi dia waktu nyari nggak izin kamu, maka statusnya nggak menghilangkan keadaan kamu. Kamu tetap harus nyari sendiri. Kecuali dianya pamitan, bro, gua cari air, ya udah gua tunggu sini deh. Nah boleh tuh.
Ketika dia nggak dapet, nggak ada semua, berarti saya tayamum. Tapi kalau ini yang nyari itu ngeloyor sendiri, kamu nggak tahu, ya nggak boleh. Kamu harus nyari. Balik, nggak ada air. Di mana? Gua udah cari. Lah yang nyuruh nyari siapa? Main nyari-nyari aja lo. Belum gua suruh mau nyari-nyari. Izin dulu. Ini karena sekarang nggak ada air, maka saya akan cari air. Gimana? Ya udah kamu cari air deh. Nah, maka yang lain bisa nunggu. Ketika dia kok dalam jarak tertentu nggak dapet, balik, maka semuanya boleh tayamum. Wa kaifiyatu talabi ayyaftisha rahlahu ay maskanahu lihtimali ayyakuna fi rahlatihi fi rahlihi ma'un wa wala yash'ur. Lah caranya nyari gimana? Caranya nyari adalah menyelidiki tempat-tempat pemukiman. Daerahnya sendiri, coba tempat kamu berhenti ada nggak air sekitarnya. Oh kok nggak ada air semua nih, rumah ini nggak ada, sono nggak ada, berarti kita harus nyari lagi ke sana. Jalan lagi, nanti ada jarak tertentu yang harus ditempuh. Di antaranya jaraknya sekitar 2,5 kilo untuk bisa nyari air. Itu jarak terjauhnya itu. Kok nggak ada, pulang sholat pakai tayam, bukan cuma longak-longok nggak ada air kayaknya nih, nggak begitu kira. Harus mondar mandir kayak Siti Hajar, bolak balik cari air sono. Pertama cari di tempat pemukiman, tempat tinggalnya, karena kemungkinan di tempat bermukimnya terdapat air, sedangkan ia tidak dari cari di sekitarnya dulu. Oh barangkali ada yang nyimpen nih, rumah sono atau siapa. Kok nggak ada, maka baru keluar. Fa in lam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan in istawa maudhi'uh. Maka kalau sudah nggak ada air di rumahnya, di tempat dia berhenti, maka tinggal dia tengok kanan kiri depan belakang. Kalau tempatnya itu datar. Kalau tempatnya naik turun, ya nggak usah tengok depan belakang. Mau naik turun jalan aja cari. Kalau tempatnya kok datar, kamu bisa tahu nih kira-kira yang ada air sebelah mana. Ukurannya apa biasanya? Di situ ada air, ukurannya biasanya apa? Hah? Pohon, pemukiman, ada hewan-hewan, burung. Oh, di situ ada air tuh. Jadi tengoknya untuk menentukan gitu loh. Ini kira-kira 4 arah ini yang mungkin sebelah mana. Nah, kamu harus tahu yang kemungkinan ada air yang bagaimana gitu dong. Hah? Iya, maksudnya yang dari 4 ini kan masih kita akan jalan duluan nih. Nah, yang duluan yang memungkinkan gitu loh. Oh, di sono kayaknya banyak pohon. Oh, yang kesana aja dulu dah gitu loh. Oh, yang sono kok ada hewan-hewan, kesana aja dulu dah. Jadi, kamu punya pilihan, bukan udah kemana aja yang penting nyari. Oh, nggak begitu. Kamu harus tahu dulu cirinya air tempatnya bagaimana gitu dong. Jangan nggak ada alamatnya main mutar-muter loh, kapan selesainya? Nggak sholat-sholat. Nggak sholat. Dari air nggak sholat-sholat jadi. Wa khussa maudhi'ul hudrati wa ijtima'u thairi biyazidil ikhtiyat. Dan khusus waktu ngamatin kanan kiri itu lihat tempat yang hijau, tempat berkumpulnya burung-burung. Diawasi tuh tempat-tempat yang lebih memungkinkan adanya air gitu loh. Itu yang kita duluin.
oh ini mungkin sebelah sono, ya sono duluan. Jangan terus mana, ya diundi aja bro mau kemana. Wa in lam yashwi al maudi'u fa fihi tafsil. Dan jika tempatnya itu apa turun atau tempatnya naik, gimana caranya? Maka ya ada tata cara yang berbeda. Kalau tempatnya datar kan gampang, tinggal lihat nih yang mungkin sebelah mana nih. Kayaknya ada suara kericik sebelah sono, ya sono, kayak ada kali batu nih sono. Nah, atau kayaknya ada suara burung-burung banyak sana. Tapi kalau tempatnya kok naik atau tempatnya turun, gimana caranya? Yang pertama, in khafa ala nafsihi au malihi wa in qalla au ikhtisasihi kajildil maitah. Caranya yang pertama, jika ia khawatir terhadap dirinya atau hartanya meskipun sedikit, atau hartanya yang penting, spesialnya dia bawa kulit yang berharga, maka gimana caranya? Kalau dia khawatir, maka ya diperbolehkan dia tayamum. Au in qita'uhu an rufqati, dari rombongannya. Au khuruja waqtin lau taroddada lam yajib taroddud, atau dia takut terpisah rombongan atau mengenai akan keluar waktu sholatnya. Jikalau ia mondar-mandir maka tidak wajib mondar-mandir. Ini kalau saya jalan hilang barang gua nih sendirian, umpamanya nggak ada kawannya gitu loh. Kalau saya jalan ini kayaknya saya turun naik lagi nggak nyampe waktunya nih, atau saya naik turun nggak nyampe nih waktunya, maka kalau dia demikian, maka dia nggak usah mondar mandir, turun naik nggak usah. Fa'in datawahumil aula, maka waham atau menduga kuat adanya air itu lebih utama daripada nggak menduga sama sekali. Berhenti, ada air nggak ada air, nggak ada, langsung tayamum. Lu ngapain berhenti di sini? Nggak ada air. Berhenti tempat yang kamu duga ada air lebih baik gitu loh, walaupun kamu nggak nyari. Kenapa? Kalau saya nyari ini kayaknya bahaya nih. Kalau saya nyari ada hewan buas main totol aja taap nih saya. Ini kalau saya nyari ada jebakan, ada apa, karena jalannya kan turun naik kan nggak bisa dipandang, kita nggak tahu apa yang di situ gitu loh, kecuali daratnya datar, kamu tahu oh nggak ada apa-apa di sana, oh kosong di sana, kamu bisa lihat. Tapi kalau tempatnya itu banyak tempat yang bisa untuk bersembunyi orang, kan kita nggak ngerti, ntar ada hewan di situ, ntar ada apa di situ, membahayakan. Maka yang demikian boleh jadi pilihan kamu, walaupun kamu duga ada air, kamu boleh tayamum. Wa ilam yakhaf wajib alaihi taradud. Kalau kamu nggak khawatir apapun, maka wajib mondar mandir, sono, wajib. Kalau kamu nggak punya kekhawatiran, wajib mondar mandir sampai batas yang didapatkan olehnya pertolongan bisa mendapat air, baik itu dari rombongan yang lain atau dari mana saja. Ma'amahum alaihi minal tasyahuli bisyughlihim wa tafawudi fi aqwalihim.
bersamaan dengan kegiatan yang mereka kesibukan mereka ke sana kemari, maka mereka tidak bisa menemukan air. Kompak, lo sono satu, ente sono satu, gimana, ada nggak? Sono nggak ada, sono nggak ada. Maka saling berdiskusi, kira-kira kemana lagi nih? Kalau sudah nggak ada semua, maka wayahtalifu dzalika bistiwa'il ardi waqtila fiha su'udan wa buhuton. Dan berbeda-beda hal cara pencarian air itu disebabkan datarnya tanah atau berkelok-keloknya tanah yang naik turun. Fa in kana ma'u rufqatun wajabat su'aluhum ila ayyastau aibahum. Kalau tempatnya itu naik turun, atau kalau dia bersama rombongan musafir, maka wajib minta kepada mereka hingga menghabiskan air mereka. Kalau perginya itu bersama rombongan, maka ya nggak usah nyari. Air yang ada pada rombongan pakai sampai habis. Jangan, oh ini airnya buat nanti, yang sekarang nyari dulu. Ya nggak ada, itu pakai dulu. Yang nanti gampang, mau tayamum, mau apa gitu. Jadi air yang ada harus dimanfaatkan dulu walaupun sampai habis ketika memang di situ ada air. Au yadhiqal waqtu fala yabqa ilama yasa'u sholata ala rajih. Sampai waktunya sempit. Ini nyari sono nggak dapet, sinilah lama-lama habis waktunya nih lah. Sehingga tersisa waktu hanya untuk sholat saja, maka kamu boleh tayamum. Fakila yastawibuhum walau kharajal waqt. Pendapat lain mengatakan, ya nyari, ia dapat menghabiskan air mereka walaupun telah keluar waktu sholat. Fala yajibu ayyut labu min kulli wahidin minar rufqati bi'ainih. Dan tidak wajib untuk meminta kepada satu persatu rombongan secara individu. Kamu nggak perlu ngecek tiap-tiap orang, airnya mana, ada nggak? Cukup serombongan tahu ada yang bawa air nggak? Oh nggak ada, ya sudah selesai. Nggak perlu ngecek satu persatu individu di situ. Bal yakfi ayunadiya fihi man ma'ahuma yajudu bih. Tapi cukup dia memanggil rombongan yang bersama mereka, apakah terdapat air dan ada dermawan yang mau memberikan air. Au bisa manihi, atau kamu beli. Ada yang punya air nggak? Gua beli nih. Berapa harganya? Yang penting bisa wudhu saya, mau sholat. Walau ba'azana ziluna thiqatan yatlubu lahum kafahum kulluhum. Dan seandainya orang-orang yang singgah, para musafir, itu mengutus seseorang yang dapat dipercaya, yang ia mencari air bagi mereka, maka hal itu cukup bagi seluruhnya. Nih, cari air dah. Yang lain nggak usah pergi, cukup satu orang yang nyari. Jadi ketentuannya apa? Yang pertama, kalau tanahnya datar, gampang nyarinya. Kalau tanahnya nurun, kamu takut sesuatu, jangan nyari. Kamu nggak takut, kamu harus nyari. Terus kalau yang ketiga, ayatayakona wujudal ma hawaleh wa hadalahu salatu maratib. Musafir menyangka ada air di sekitarnya.
Kalau ketika kamu jadi musafir terus yakin nih kayaknya ada air nih di sini nih. Terus caranya nyari gimana? Yang pertama ayakunal ma ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziluna lil khatabi wal husisi war ra'yi. Air berada pada jarak tempuh di mana orang-orang yang singgah, para musafir akan menyebar menuju ke sana untuk mencari kayu bakar, rumput ataupun pengembala. Fayajibu asa'yu ilal ma'i wala yajuzu tayammum. Maka wajib berjalan menuju air dan tidak boleh tayammum. Yakin ada air nih, cari. Mau ketemu siapa kek, mau kemana kek, sambil nyari kayu bakar, sambil nyari apa saja udah. Maka harus mencari kalau yakin di situ ada air. Illa in khofa alama maro, kecuali dia takut seperti yang pertama tadi, ada barang hilang, ada hewan buas, ada sesuatu yang lain yang menyebabkan dia takut sekecil apapun, maka dia tidak wajib mencari. Wa ma yajibu yadluhu fitahsil ma samanan wa ujratan. Mengenai perkara yang diwajibkan mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan air, baik itu dengan membayar harga ataupun memberi upah. Berapa harganya? Bayar. Ini saya upahin cari air deh. Wajib tuh ngelakuinnya. Kalau ada wajib dibayar atau wajib nyuruh orang untuk jalan kalau kita nggak mau yang jalan. Kalau Muhammad bin Yahya, berkata Syekh Muhammad bin Yahya, berapa sih jaraknya orang itu harus mencari musafir? 2,5 kilo. Atau pasnya 2,75 kilo. Ada 3 kilo kurang sedikit. Atau setengah farsah. Ini keadaan di mana kamu tempat yang terjauh gitu loh. Kok dekat-dekat ada air, ya sudah gampang. Kok sampai 2 kilo nggak ada air, ya sudah. Ini kalau saya jalan lagi balik, habis waktunya, ya nggak usah jauh-jauh ke sono gitu loh. Yang perkiraannya kamu jalan balik, waktunya belum habis. Jangan sampai kamu nyari balik waktunya habis. Walaupun nanti kamu tayamum, jadinya bukan malah beres, malah jadinya nanti qadha sholat, malah haram. Jadi nyarinya jaraknya pada ukuran yang tertentu. Kalau kamu yakin cukup waktunya, ya cari. Kalau kamu nggak yakin cukup waktunya, ya kamu boleh tayamum. Terus kalau kamu nyangka lagi ada air, yang kedua ayakuna ba'idan bi khaitsu lau sa'a ilaihi kharajal waqt. Kalau kamu kira-kira nyari, maka kamu akan keluar dari waktu. Maka kamu sekarang nggak usah nyari. Wa hadza yatayammamu 'alal madhhabi li anna qaidul ma fil hal. Maka pada tingkatan ini musafir boleh bertayamum menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena sungguhnya ia sebagai orang yang tidak memiliki air di saat itu juga. Walau wajaba indharun ma'a khurujil waqti lama sagha tayammumu aslan. Dan seandainya ia wajib menanti didapatinya air disertai keluarnya waktu, maka tidak diperkenankan bertayamum sama sekali, malah rusak, nggak bisa tayamum malah kalau waktunya sudah lewat. Bi khilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khafa fautal waqti law tawaddu'a. Beda halnya jikalau keberadaan air telah bersama dirinya, namun ia khawatir waktu sholatnya itu habis kalau dia berwudu.
begitu dapat air sumur dalam, ini kalau saya ambil waktunya habis, ini nggak cukup nih, ya tayamum gitu loh. Beda lagi airnya belum ada, nyari sampai habis waktu nggak boleh. Jadi kamu tinggal milih, kalau ada air, tapi kalau saya ambil nih kayaknya nggak cukup waktu, udah mepet habis, ya tayamum. Karena pentingnya bukan pakai airnya, kan ngejar waktu biar nggak sampai habis kan. Maka kamu boleh tayamum walaupun di situ ada air gitu loh. Kenapa? Kalau saya wudhu nggak cukup waktu, udah nyari sono, nah ketemu nih air, mau diambil, waduh dalam nih, kalau waktu nggak cukup lagi nih. Nah, kamu boleh tayamum walaupun di situ ada air. Fa'in la yajuzu lahu tayammumu ala madhab li'annahu laisa faqidan lil ma'i fil hal. Maka sungguhnya tidak diperbolehkan baginya bertayamum menurut mazhab Imam Syafi'i, karena sungguhnya ia bukan seseorang yang ketiadaan air ketika itu juga. Imam Syafi'i, lah gimana mau tayamum mau ada air? Aslinya nggak boleh tayamum. Nggak boleh tayamum lah ada air. Nah, tapi kalau saya pakai airnya nggak cukup waktunya, airnya dalam, harus nimba, harus kerepotan ngambilnya, maka keadaan yang seperti itu ada perbedaan. Terus keadaan yang ketiga, ayakunal ma'u bainal martabatain bi antazida masafatuhu alama yantashiru ilaihi annaziluna wa taksuru an khurujil waqti. Keadaan air, keberadaan air antara dua tingkatan tadi, seumpama jarak tempuhnya itu jauh, di mana orang-orang yang musafir yang menyebar menuju ke sana, dan jarak tersebut membuat terbatasi antara dirinya hingga tak bisa menghindari dari waktu habisnya waktu. Wa fi dzalika khilafun muntasyir, mengenai tingkatan itu berbeda pendapat ulama. Wal madhab, kata Imam Syafi'i, ya juzu tayamum, boleh tayamum. Dan menuju mencari air akan nambahnya kesulitan, maka boleh tayamum dalam keadaan sudah pada jarak tempuh tertentu. Kemudian keadaan yang lainnya, ayakunal ma' hadiron, keberadaan air itu di hadapannya, lakin taqa'u alaihi zahmatun al musafirin, tapi di depannya nggak taunya musafir banyak yang wudhu. Ini ada air, kerannya satu gitu. Yang musafir 1000 orang. Ini kapan kelarnya kalau begini? Airnya ada, tapi waktu ngantrinya atau sumur timbanya cuman gimana? Ini keadaan yang seperti itu memungkinkan kamu untuk bertayamum. Auli anna mauqiful istiqa'i la yasa'u illa wahid, atau karena sebenarnya tempat itu tidak dapat membuat kecuali hanya untuk satu orang, wudhunya hanya bisa satu orang. Wa fi dzalika khilaf, maka pada tingkatan ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Dan yang kuat
ia boleh bertayamum karena keadaan lemah secara indrawi. Artinya ini nggak mungkin secara fisik, nggak mungkin saya berebut, berantem atau dusuk-dusukan, nggak mungkin. Ya harus ngantri, ngantrinya panjang lah, kapan selesainya. Maka dalam keadaan begitu boleh bertayamum. Wala i'adata alaihi al madhab. Dan kata Imam Syafi'i, kalau sudah tayamum seperti itu nggak usah mengulang lagi sholatnya. Wa min asbabi ibahati aidon ma idza kana bi qurbihi ma'un wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsihi min sab'i aw aduwin indal ma'. Dan di antara sebab-sebab yang membolehkan tayamum juga suatu kasus apabila air berada di dekatnya, namun ia khawatir atas dirinya. Jikalau ia berjalan, ada hewan buas atau ada musuh yang ada di dekat air, atau khawatir pada hartanya, atau khawatir pada kemahnya, ada yang menghosop atau ada pencuri. Atau kalau dia dalam perahu, ini kalau saya ngambil air nyemplung nih saya, karena keadaan perahunya umpamanya nggak stabil. Kalau saya nih goyang-goyang, udah nggak usah dah, tayamum aja gitu. Maka boleh tayamum pada seluruh keadaan itu. Walau khafa al-inqita'a 'anir rufqati in kana alaihi darurun walau qasadal ma'a falahu tayammumu qat'an. Dan jikalau ia takut terpisah dari rombongan, jika terdapat bahaya menimpanya seandainya ia menuju air, maka ia boleh bertayamum secara pasti. Ini rombongan udah siap-siap. Ini kalau saya pergi ditinggal, waduh, taat, mau berangkat sama siapa saya? Udah tayamum. Itu penyebab pertama dibolehkan tayamum adalah karena apa? Tidak dijumpai air. Terus sebab yang kedua yang menjadi sebabnya seorang itu apa? Boleh tayamum adalah sababusani al-marad, sakit. Nggak ada air, boleh tayamum. Yang kedua, sakit. Gimana orang sakit kok boleh tayamum? Ada 3 keadaan. Al-awalu ayyakhofa ma'ahu bil wudu'i waqtar ruhi au fauqa udwi au fauta udwi au fauta manfaati udwi. Yang pertama adalah orang itu khawatir disertai kondisi sakitnya dengan sebab wudhu akan bisa hilang nyawanya, atau hilang organ tubuhnya, atau hilang fungsi organ tubuhnya. Ini kalau saya wudhu mati saya. Sakitnya apa itu kalau wudhu mati itu? Kalau saya wudhu apa? Jadi kalau saya wudhu kena air mati. Mungkin sakitnya sakit yang nggak boleh kena air gitu loh. Kalau kena air mati. Atau kalau kena air sakitnya itu menyebabkan tangannya copot, atau menyebabkan organnya bisa hilang, atau fungsi organnya hilang, jadi kram, jadi nggak bisa gerak gitu loh. Maka sebab-sebab yang demikian itu diperbolehkan. Wal yuhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghaira makhufin. Dipersamakan hukumnya dengan hal tersebut kasus apabila ia menderita sakit yang tidak mengkhawatirkan, tidak membahayakan sakitnya. Illa annahu yakhafu min istimal ma'i ayyasira maradhan wa khufan wa yubahu lahu tayammum. Tapi kalau saya wudhu
ini akan tambah sakit. Nah, sakitnya biasa, nggak khawatir mati, nggak khawatir. Tapi kalau saya wudhu, sakitnya tambah lama atau akan bertambah sakit, maka boleh tayamum. Yang kedua, ya khafu ziyadatal illati wa ya kasratul alami wa illam yazid mudah. Yang kedua, kalau saya wudhu tambah sakit, atau kalau saya wudhu tambah banyak penyakitnya, namanya cacar loh. Ini kalau saya kena air malah banyak cacarnya. Jadi kemungkinannya dua, bisa tambah lama sembuhnya, bisa tambah jumlah sakitnya gitu loh. Tambah jumlah sakitnya juga jadi penyebab kamu boleh tayamum, tambah lama sembuhnya juga sebab boleh tayamum. Atau khawatir tambah lama masa sembuhnya walaupun tidak tambah jumlah penyakitnya. Au yakhafu syiddatal zina wa huwa al-maradu al-mulazim al-muqarribu ilal maut. Atau ya khawatir sakitnya parah yang gawat, yaitu sakit yang tidak kunjung sembuh yang mendekatkan pada kematian. Au yakhafu husula asyin al-gobih wasawat al-udwi dhahirin kal wajhi wa ghairihi mimma yabdu ghaliban indal mahnatin. Atau khawatir cacat yang buruk seperti bekas hitam. Ini kalau saya kena air kayak bekas terbakar. Ini kalau saya kena air jadinya nanti bisa belang atau bisa menimbulkan cacat. Ini jadi sebab boleh tayamum seperti penyakit yang di wajah atau penyakit-penyakit yang lainnya. Dan dari penyakit yang di atas tadi ulama beda pendapat, tapi yang rajih mengatakan boleh bertayamum. Terus yang ketiga, ayyakhafu syainan yasiran ka'atharil judari au sawada qalilan. Adalah orang yang sakit khawatir terhadap cacat yang ringan seperti bekas penyakit cacar atau mengenai menjadi sakit yang tambah menghitam. Maka orang yang khawatir terhadap cacat yang buruk di selain organ-organ tubuh yang sudah terlihat jelas, au yakuna bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'ahu mahdzuran fil akibah wa in ta'allama fil hal li jarahatin au barodin au harrin. Atau terdapat pada dirinya sesuatu penyakit yang ia tidak khawatir kalau memakai air. Terhadap sesuatu yang dikhawatirkan itu kesudahannya, meskipun mendapatkan rasa sakit itu saat itu nggak sakit, tapi nanti akan sakitnya belakangan karena luka atau karena dingin atau karena panas. Maka orang yang keadaannya seperti yang ketiga ini, la yajuzu tayamum, tidak boleh bertayamum bagi sesuatu pun dari contoh-contoh yang seperti ini dengan tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau penyakitnya itu kok sakitnya ya nanti dibasuh sekarang, nanti lama-lama akan tambah
sakit tapi nanti, ya nggak ada masalah gitu. Bisa dicegah setelah sholat, kasih obat, kasih apa untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kalau pas kena air akan tambah sakit, kamu sholat juga menghalangi keadaan kamu. Sholatnya nggak bisa baik, sholatnya nggak bisa khusyuk karena apa? Menahan rasa sakit, maka itu jadi rukhsah untuk boleh tayamum. Kalau nggak ada perbedaan itu, nggak ada keadaan nambah sakit, nggak ada, ya kamu nggak boleh untuk tayamum, nggak boleh. Jadi nggak ada alasan kalau kamu sakit, terus kamu pakai air, tapi nggak ada apa? Nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau sesuatu itu khawatirnya sedikit, maka itu tidak diizinkan untuk tayamum kecuali sangat membahayakan. Itu sebab yang kedua untuk tayamum. Sebab yang ketiganya adalah membutuhkan air untuk hewan-hewan yang dimuliakan. Ada hewan yang kita pelihara, kambing, sapi, ini butuh minum. Ini kalau saya pakai wudhu habis, maka boleh kamu bertayamum dan air itu disediakan untuk hewan-hewan yang membutuhkan. Maka nanti ada hewan-hewan yang apa? Seperti anjing yang galak, orang kafir harbi. Ketika ada anjing yang galak, kamu punya air untuk cuman wudhu, nggak boleh kamu kasih, kamu pakai wudhu aja. Atau ada kafir harbi yang kehausan, Pak mau mati Pak, kamu punya air, mati aja loh gitu. Kamu nggak boleh ngasih air kamu untuk mereka. Kalau itu hewan yang dimuliakan, hewan peliharaan kamu yang bisa dipotong, bisa dibagikan, maka kamu boleh bertayamum, airnya kasih ke hewan-hewan tersebut. Insya Allah kita sambung yang akan datang, masih bicara masalah ini. Pada sarahnya ada penjelasan khusus insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha'i ishrafna تغسل كل هوبا واستر لنا عوراتي آمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.